Halo guys, selamat datang di Rute Bahagia. Jadi buat kalian yang mau tahu rute bahagia kita hari ini kemana, langsung aja disimak videonya. Semoga ini bisa menginspirasi kalian agar rute bahagia kita mungkin sama. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Jadi enjoy this video. Halo teman-teman, sekarang kita sedang berada di Terminal Pulau Gebang. Nah, ini bus Indoren kita sudah sampai. Untuk ke Jogja, kita naik bus Indoren double decker teman-teman. Ini kondisi di dalamnya. Kita dapat yang paling depan dan di atas. Dari Indoren itu juga mendapatkan snack 2 roti Holland Bakery seperti ini. Jam 23.03, sekarang kita sampai di Pool Indoren yang ada di Bekasi Timur. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan lagi menuju ke Jogja. Ini situasi malamnya ya teman-teman. Ini kita sedang berada di jalan tol. Ini kita sudah sampai di rest area untuk makan, dan jika kalian naik bus Indoren, kalian juga dapat sekali makan. Jadi kalian bisa pilih makanannya juga. Biasanya ditanya di saat mau sampai ke rest area, atau kalian bisa pesan di booking Red Bus, dan kita pesannya lewat Red Bus. Ini kita makan di Haji Irawan. Mau lihat makanan kayak gimana aja, ikutin video kita terus. Welcome to Pandapa Art Space. Pandapa ini berlokasi di Ring Road Selatan ya, teman-teman. Untuk check-innya ada di dalam. Jadi kita melewati lobby ini untuk melakukan check-in. Nah, kebetulan di sini ada pameran seni yang diadakan di bulan Juli dan Agustus 2026, dan masuknya gratis loh. Kalau kalian bingung saat mengunjungi Pandapa Art Space ini, kalian bisa bertanya sama staf yang bertugas ya. Teman-teman, ini area homestay-nya ya. Di sebelah kiri ini tempat untuk kalian check-in ya. Bagian FO-nya di Pandapa Art Space. Sebelum kita check-in, kita explore dulu ya homestay-nya. Nah, di area ini juga banyak karya seni seperti di sebelah kiri. Ini ada lukisan dan banyak juga patung-patung yang ditampilkan oleh manajemen Pandapa Art Space. Jika kalian menuju ke dalam lagi, ada area kamar-kamar homestay ini, dan di sini ada kolam renangnya. Oh iya, kolam renangnya bisa digunakan untuk umum ya, walau enggak menginap di sini. Dan di sini banyak tipe kamarnya sesuai kebutuhan kalian ya teman-teman. Di sini ada beberapa tipe kamar. Di bawah situ itu ada kamar untuk kalian menginap,
Di situ juga ada kamarnya. Dan untuk family room itu untuk kalian sama keluarga dan kita menginap di atas. Dan untuk menuju ke sana kita harus melalui tangga di sini ya teman-teman. Nah, di sini tempat FO-nya ya teman-teman. Di dalamnya sudah ada stafnya. Boleh silakan masuk. Ini view di kamar kita ya teman-teman. Asik banget kan pemandangannya. Itu kolam renangnya, kalian bisa berenang bebas kapanpun. Ya lebih asik lagi kita berenangnya pagi atau sore. Nah, ini kamar yang udah kita booking di Pendapa Art Space. Kita lihat yuk dalamnya gimana. Di dalam kamarnya, kita udah mendapatkan kasur dengan size queen bed. Dan juga ada smart TV, bisa kalian tonton YouTube ataupun Netflix. Dan sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan ataupun AC. Dan ada lemarinya juga, jadi buat kalian taruh pakaian kalian di situ. Dan ada juga teko pemanas untuk buat kopi dan teh. Dan untuk kamar mandinya, yuk kita cek. Kamar mandinya udah dilengkapi dengan water heater dan dia menggunakan shower. Dan untuk kamar ini kita dapat dengan harga 200 ribuan aja, sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Asik kan? Keesokan harinya, untuk pagi hari kalau di Jogja itu paling enak kita ke Pasar Ngasem untuk mencari sarapan. Dan hari ini kita sempatin ke Pasar Ngasem cuma untuk buat beli jenang. Nah ini dia jenang bu, dimilah. Kita lagi ngantri, biarpun ngantri gini, ini juga antriannya nggak lama kok. Dan pilihannya itu banyak banget. Dan untuk satu porsi jenang Bu Jumila ini cuma dengan harga 15.000. Kalian bisa pilih makan di sini ataupun di take away. Kalau kita sih pilihnya di take away ya, karena habis ini kita mau lanjut jalan lagi. Asik kan? Jadi kalian lihat aja nih. Selanjutnya kita melanjutkan perjalanan yang tadinya dari Pasar Ngasem, kita melanjutkan perjalanan selanjutnya. Tebak kita mau kemana? Ini loh, kita mau ke tempat yang viral lagi di Jogja.
Welcome to Ibarbo Park. Jadi tempat selanjutnya yang kita singgahi itu ada di Ibarbo Park. Karena si Baim itu pengen banget datang ke sini. Nah, ini dalamnya Ibarbo Park ya. Sebelum masuk, jangan lupa kita beli tiket dulu. Untuk tiketnya ada di sebelah sana. Ayo kita ke sana. Dan di sini juga ada beberapa pilihan tempat masuknya ya guys. Jadi buruan kita lihat deh. Dan di sini juga ada staff yang siap membantu untuk informasi ke kalian jika kalian ingin membeli tiketnya. Jadi untuk tiketnya sendiri mereka tuh ada tiket terusan dan tiket yang tidak terusan. Untuk detailnya nanti kita langsung ke kasirnya aja biar dijelasin ya. Nanti kalau yang terusan udah di 23 mau ini nanti bisa diakses berkali-kali juga. Iya. Nah, kita udah dari kasirnya. Nah, ini dia. Jika kalian beli tiket terusan, semua wahana ini bisa kalian naiki dengan gratis. Jadi kalian gak usah bayar-bayar lagi. Setelah beli tiket, kita langsung jalan aja untuk masuk ke Ibarbo Park. Dan jika kalian lihat di kanan kiri ini, itu ada yang jual merchandise ya guys. Nah, jika kalian lihat setelah masuk Ibarbo, langsung aja kalian ke staffnya. Dan di sana langsung diberikan gelang tanda tiket kalian. Dan gelang tiket terusan dan tidak terusan itu beda ya. Ini kita yang tiket terusan jadi langsung dipasangin. Dan mereka langsung mengasih info jika ada kegiatan apa saja di sana. Nah, untuk di sebelah kanan ini oleh-oleh ya guys. Jadi buat kalian yang membeli oleh-oleh dari Ibarbo bisa langsung ke sana. Ini kita menuju masuk ke dalam Ibarbo Parknya. Kita masuk melewati area resto. Nah, ini dia pintu masuk Ibarbo Parknya. Nah, sekarang kita udah dalam Ibarbo Park nih guys. Gimana? Cerah banget kan? Wah, banyak banget ini. Dan kalian langsung disuguhi dengan peta di dalam Ibarbo. Jadi kalian tahu arah-arah jalannya kemana saja jika di dalam Ibarbo. Dan jika baru masuk, sebelah kiri kita ini itu ada tempat otter. Jadi buat kalian yang mau ngasih makan otter, bisa ngasih di situ dengan membeli makanannya. Dan di depan situ area aviary guys. Biasanya mereka jika ada pertunjukan bird show itu di situ. Ini kita jalan ke arah kelinci. Tapi sebelum menuju ke kelinci kita lihat ini kuda poni. Jadi jika kalian naik kuda poni bisa ke situ ya guys. Nah, ini dia Rabbit House. Tapi bukan yang ini pintu masuknya. Nah, ini dia pintu masuk ke Rabbit House-nya. Untuk tiket terusan atau tidak terusan masuk ke Rabbit House ini udah free ya guys. Di sini kalian bisa melihat kelinci-kelinci yang lucu. Dan jika kalian ingin memberi makan mereka, kalian bisa beli wortel di depan tadi. Nih, lucu banget kan? Nah, ini ada satu kelinci yang bikin kita lihat pangling guys. Cemong.
jarang kelinci cemong kan. Nah, ini dinoran guys. Jadi buat kalian yang mau naikin, ini untuk tiket terusan dan tidak terusan ini setahu kita itu free. Jadi untuk kalian yang mau naiki wahana ini bisa langsung antri dari sana ya. Lanjut kita berjalan, kita lanjutin perjalanan ke dalam lagi. Ini untuk ke dalam masih lumayan, itu besar banget guys. Di Barbo Park ini sumpah besar banget. Dan di sini Naim dan Amin mau minta foto dulu. Nah, welcome to Barbo Fun Town. Foto, kita lanjut lagi jalan ke depan. Itu ada kapibara. Nah, kebetulan kita kesini tuh lagi liburan sekolah ya guys, makanya di Barbo itu lumayan rame dan padat. Cuma menurut kita sih ini nggak sepadat biasanya ya, soalnya yang udah kalau liburan sekolah itu ini tuh padat banget. Jadi bisa dibilang ya kita masih beruntung lah, ini nggak terlalu padat. Di kanan itu ada bom car. Jadi buat kalian yang suka naik kayak mobil-mobil gitu bisa ke kanan. Dan di depan sana sedang ada pertunjukan salju gitulah. Kita juga lupa namanya apa. Pokoknya kalau lurus tadi ke sana itu ada pertunjukan salju. Nah, kita jalan ke sini. Di sebelah kiri kita itu ada rumah hantu guys. Jadi kalau kalian yang mau menguji adrenalin bisa banget masuk ke situ. Tapi jangan lupa yang bawa anak-anak wajib banget diawasi dan ditemani. Karena biar gimana pun di dalamnya juga itu manusia, bukan hantu beneran. Berhubung kita bawa bocil, kita masuknya ke rumah kaca aja guys. Nah, ini dari dalamnya. Jadi kita harus mencari jalan untuk bisa keluar dari sini. Ini si Barim biar duluan aja dia yang mimpin jalan. Kayaknya dia lebih jago deh buat yang masalah gini-gini. Tuh kan, udah keluar. Tapi masih ada tempat selanjutnya nih, belum masuk pintu keluar. Berhubung view-nya bagus, kita memutuskan untuk foto-foto dulu di sini. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ini sih udah mau arah pintu keluar ya guys. Jadi pintu keluar dari rumah kaca ini seperti ini. Nah, kita udah keluar dan sekarang kita mau lanjut lagi cobain wahana yang lain di Barbo Park. Sebelum itu, kita dapat informasi ada yang namanya bird show. Jadi buat kalian yang mau nonton, langsung aja disimak ya. Lumayan buat hiburan. Enjoy!
pertunjukan hewan. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saifuddin. Nantikan saya via teman-teman semuanya untuk bermain, belajar, dan juga mengenal hewan-hewan kami di sini. Bagaimana teman-teman? Sore hari ini semuanya masih bersemangat? Masih bersemangat? Kalau begitu boleh minta tepuk tangannya untuk spektakuler Show sore hari ini. Tanpa berlama-lama kita mulai saja pertunjukan pada sore hari ini. Untuk yang pertama kita akan berkenalan dan juga belajar bersama burung-burung cantik. Burung yang akan keluar namanya adalah Snow. Dia adalah salah satu burung yang berasal dari Indonesia Timur. Kira-kira ada yang bisa tahu burung apa? Burung kasuari? Burung apa lagi? Burung kakatua. Burung apa lagi? Burung cendrawasih. Ada burung apa lagi kira-kira? Burung beo juga ada. Coba kita panggil burungnya untuk keluar. Dan ini dia, kita sambut Snow. Sini Snow, kita keluar Snow. Keluarnya dari mana teman-teman? Ada yang sudah lihat Snow? Dari mana? Amati sekeliling kita. Ayo Snow, sini Snow, kita keluar. Ini dia teman-teman, ada Snow, si burung kakatua jambul kuning. Burung kakatua jambul kuning, salah satu burung yang berasal dari Indonesia Timur, tepatnya dari Pulau Maluku. Burung kakatua menjadi salah satu burung yang dilindungi karena terancam punah. Faktanya sekarang di alam sudah jarang sekali kita jumpai kawanan burung kakatua bisa terbang bebas karena banyaknya perburuan liar. Mereka diburu kemudian dieksplor ke luar negeri teman-teman, menjadikan burung kakatua di Indonesia keberadaannya mulai sedikit. Dan ternyata burung kakatua dapat bertahan hidup hingga usia 60 tahun. Usia yang cukup panjang untuk seekor burung, tapi kita harus menunggu 10 tahun lamanya agar burung kakatua dapat dewasa dan mereka bisa berkembang biak. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk Snow teman-teman. Ingat ya teman-teman, burung kakatua adalah burung yang dilindungi, jadi jangan dipelihara sembarangan. Setelah kita berjumpa dan juga berkenalan bersama Snow, Kak Saif kali ini ngajak teman-teman untuk bermain dan juga belajar bersama burung paruh bengkok besar yang asalnya dari luar negeri. Mereka berasal dari Amerika Selatan. Ada yang tahu burung apa? Burung apa? Burung makau. Burung makau adalah menjadi salah satu burung paruh bengkok besar yang berasal dari Amerika Selatan. Sore hari ini kita akan dihibur bersama Zoe namanya. Coba kita panggil Zoe untuk keluar nih teman-teman. Zoe, sini Zoe, kita keluar Zoe. Kita tunggu nih, Zoe-nya keluar dari mana sekarang? Dari mana nih? Ini dia teman-teman, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ada Kak Jo membawa sahabatnya burung makau bernama Zoe. Zoe ini adalah burung makau berjenis blue and gold makau. Ditandai dengan warna bulunya berwarna biru dan juga dada berwarna kuning. Burung makau berasal dari Amerika bagian selatan, terbagi menjadi 4 wilayah negara. Bisa dari Brazil, Peru, Kolombia, dan juga Bolivia. Dan mereka beraneka macam warnanya. Sore hari ini, Zoe akan mempertontonkan kepada kita bagaimana cara bermain bersama Kak Jo. Kak Jo, permainan yang pertama, Kak Jo akan menyiapkan sebuah papan dan tugasnya Zoe akan membuka satu persatu papannya. Sudah ada papannya Zoe, kita buka satu persatu, harus berurutan Zoe. Buka Zoe, papannya, diulangi dulu Kak. Ayo, siap-siap Zoe, buka. Semuanya, selesaikan. Dan berhasil, kita kasih tepuk tangan teman-teman. Selamat datang di Barbo. Zoe menyambut teman-teman semuanya di panggung sekalian teater. Dan sore hari ini Kak Jo mau mengajarkan kepada Zoe seekor burung untuk menabung, memasukkan uang ke dalam celengan nih. Kira-kira berhasil tidak ya? Ayo Kak Jo, siapkan celengannya dan minta uangnya untuk dinabungkan oleh Zoe. Kita tunggu nih teman-teman. Kira-kira Zoe berhasil tidak ya? Diajarkan untuk menabung uang nih. Ada celengan yang sudah disiapkan dan ada uang yang akan ditabungkan oleh Zoe. Ayo Zoe, kita menabung sore hari ini.
Satu uang sudah dimasukkan, ambil uangnya yang baru. Dua. Dan yang terakhir Zoe, masih ada satu lagi uangnya. Masukkan. Dan berhasil, kita kasih tepuk tangan dong teman-teman. Teman-teman yang ada di sini jangan mau kalah ya sama Zoe. Zoe saja seekor burung kita ajarkan untuk menabung, ternyata dia bisa melakukannya. Teman-teman jangan mau kalah, di rumah juga harus rajin-rajin menabung teman-teman. Zoe-nya terbang nih, menyambut teman-teman semuanya, menyapa teman-teman nih. Ayo Zoe, sini Zoe, kembali lagi Zoe. Kita selesaikan permainannya sore hari ini. Mau dijemput? Ternyata tidak perlu dijemput nih teman-teman. Oke, sore hari ini mumpung cuacanya cerah, kita akan ajak Zoe untuk menjaga kesehatan tubuhnya dengan berolahraga. Kira-kira olahraga burung apa teman-teman? Ada yang tahu? Olahraganya apa? Aerobik, harus senam nih. Zoe-nya memang suka menari-nari nih teman-teman. Tapi sore hari ini kita akan ajak Zoe untuk bermain bola basket. Kak Jo, minta siapkan lapangannya terlebih dahulu. Ada lapangan basket yang akan disiapkan oleh Kak Jo. Dan Zoe akan mengambil bolanya dari bawah, di bawah naik ke atas, masukkan ke dalam ring. Ambil bolanya Zoe. Ambil dulu bolanya. Ayo Zoe, ada bola nih. Kita olahraga pagi hari ini, sore hari ini. Masukkan 1, 2, 3. Dan dimasukkan bolanya, kita kasih tepuk tangan dong. Lagi Zoe, takutnya hanya kebetulan saja nih nanti teman-teman mengiranya. Ayo Zoe, ambil lagi bolanya. Pelan-pelan saja dong, dicari tuh bolanya, jatuh kan? Pelan-pelan Zoe, jangan dijatuh-jatuhkan. Kita ulangi sekali lagi. Mulai dari bawah. Ambil bolanya. Ambil lagi bolanya. Gak mau nih, mau main-main sama Kak Jo nih sepertinya. Kak Jo yang disuruh olahraga. Masukkan lagi 1, 2, 3. Dan bolanya berhasil dimasukkan kembali. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dong teman-teman. Setelah ini, sebelum Zoe pamit undur diri untuk kembali beristirahat, Zoe mau kasih pesan-pesan untuk kita semuanya agar selalu. Dan ini ya kita sambut Kau. Sini Kau, kita keluar Kau. Ada Gavian yang sudah keluar. Dan ini dia Kau, si burung gagak. Burung hitam dan juga cantik. Burung gagak adalah burung yang berasal dari Asia Tenggara dan mereka adalah burung pintar. Ada Kak Bayu yang akan membantu permainan sore hari ini. Kak Bayu membawa selembar uang nih teman-teman, dan uangnya dilipat secara memanjang. Kak Bayu boleh jongkok saja Kak Bayu. Boleh jongkok saja, oke. Kita panggil Klaunya untuk turun. Dan uangnya diambil oleh Klau. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Klau teman-teman. Teman-teman yang mau bermain bersama Kau, caranya seperti Kak Bayu tadi. Bawa uangnya masing-masing, uang kertas. Kita duduk di depan sini nih teman-teman. Nanti Klaunya yang akan datang menjumpai teman-teman semuanya. Ayo Klau, kita tunggu teman-teman sore hari ini yang mau bermain bersama Kau. Di bagian depan sudah terlihat uangnya dilipat yang panjang teman-teman. Uangnya lipat yang panjang. Yang penting uang kertas. Klaunya sudah lihat dan diambil uangnya. Ayo Kau, kita cari lagi Kau. Di mana nih Kau? Ada lagi ternyata. Cari dulu Kau. Go Kau. Turun lagi. Turun lagi. Dapat lagi, satu persatu mulai diambil oleh Klau nih. Ayo maju ke depan sini teman-teman. Maju sini. Duduk di depan sini teman-teman. Duduk di depan. Klaunya datang lagi, diambil lagi. Duduk lagi teman-teman, yang rapi biar Klaunya mudah untuk membawanya. Dapat lagi satu persatu nih Klau. Mulai banyak teman-teman yang mulai maju bermain bersama Klau sore hari ini. Dapat lagi. Cincau. Waduh, apa begini? Aduh.
Sehabis dari Ibabo Park, kita langsung lanjut makan di Pecel Yojo atau di Sego Sewu. Ini dia tempatnya teman-teman. Di sini banyak makanan tradisional ala rumahan. Jadi buat kalian kangen terus masakan rumah. Dan di sini murah-murah. Lihat aja langsung. Oseng tempe, ada oseng ati, banyak lagi macam lainnya. Ini kita kasih unjuk menu-menu yang ada ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ini masakan ala rumahan banget. Jadi kalian bisa nikmati Jogja dengan suasana rumah. Dan ini untuk view tempat makannya. Asik banget kan tempatnya? Nah, ini dia yang udah aku pesan. Nasinya itu murah banget. Nanti kita spill untuk harganya. Dan di sini banyak juga macam-macam, ada rengginang, kerupuk, dan lain-lain. Berhubung kita suka rengginang, sekarang kita pilih satu saja rengginang untuk kita makan. Nah, ini dia. Kita ambil deh. Nah teman-teman, ini untuk daftar menunya Sego Sewu. Jadi nasi satu porsinya itu cuma Rp1.000. Seperti dengan namanya Sego Sewu, yang artinya ya nasi 1.000. Jadi di sini sistemnya, sehabis kita pilih semua menu yang mau kita makan, kita baru menuju ke kasir untuk dihitung oleh mereka dan kita bayar. Nah ini mbaknya lagi menghitung makanan apa saja yang kita ambil dan langsung kita bayar di tempat. Nah, ini dia. Untuk kita makan bertiga dengan menu sebanyak itu, kita cuma habis 74.500. Gimana? Menurut kalian ini mahal atau enggak? Dan menurut kita sih ini worth it banget dengan harga segini. Dan enak juga makanannya di sini. Dan view-nya juga luar biasa sih. Dan buat kalian yang bawa anak-anak, di sini juga ada kolam ikan. Jadi anak-anak kalian juga suka bisa mengeksplor tempat ini untuk lihat-lihat ikan di sini. Dan ikannya juga lumayan gede-gede juga sih guys. Seru kan? Oke, lanjut kita makan. Nah, kalau ini aku lagi makan nasi sama telur dadar dan ongseng-ongseng. Ini semua yang aku makan, aku hanya bayar 12.000 aja loh. Karena telurnya di harga 5.000, ongsengnya harganya 2.500. Nah, kalau nasinya itu aku ngambil 2 porsi ya. Satu porsinya hanya Rp1.000. Jadi kalau ngambil 2 porsi, nasi itu di harga 2.000 ya. Kalau kalian mau ngambil 3 porsi pun dihitung kelipatan ya, 1.000 aja. Tak terasa sekali udah harus pulang ke Jakarta. 6 hari di Jogja seperti 1 hari. Rasanya ingin tetap di Jogja, tetapi kita harus pulang ke Jakarta. Kesan dan pesannya di Jogja itu sangat menyenangkan. Semoga rute bahagia akan terus menghibur kalian.
Sampai jumpa di video rute bahagia selanjutnya. Dadah.